Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara bisa jadi rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia? Nah, ini dia kisah penyebaran Islam di Indonesia. Sebuah perjalanan sejarah yang, jujur aja, penuh dengan teka-teki yang seru banget buat dipecahin. Coba lihat angka ini deh, lebih dari 240 juta. Itu jumlah Muslim di Indonesia sekarang, paling banyak di seluruh dunia. Angka yang luar biasa besar ini kan? Dan ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Kok bisa ya, sebuah keyakinan yang lahir di padang pasir Arab jadi agama mayoritas di Kepulauan Asia Tenggara yang jaraknya ribuan mil? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel itu. Ini tuh kayak misteri sejarah yang udah jadi perdebatan ratusan tahun. Dan hari ini, kita coba bongkar bareng-bareng. Buat para sejarawan, ini tuh nggak ada jawaban tunggalnya. Bayangin aja kayak puzzle raksasa, kepingannya banyak banget, menarik, dan kadang-kadang kepingan yang satu kayak nggak cocok sama yang lain. Yuk kita lihat satu persatu kepingan puzzle-nya. Jadi, anggap aja kita ini lagi jadi detektif sejarah ya. Setiap teori yang ada itu adalah petunjuk. Dan setiap petunjuk ini ngasih kita sudut pandang yang beda-beda banget soal dari mana dan kapan sebenarnya Islam pertama kali mendarat di sini. Oke, penyelidikan kita mulai dari sini. Pertanyaan paling dasarnya, Islam itu datang dari mana sih? Dan kapan persisnya? Oke, kita lihat ya petunjuk-petunjuk utamanya. Jadi ada 4 teori besar nih yang sering dibicarakan. Pertama, teori Gujarat yang bilang Islam datang dari India sekitar abad ke-13. Terus ada teori Mekah yang argumennya beda banget, katanya Islam datang langsung dari Arab, jauh lebih awal, di abad ke-7. Ada juga teori Persia yang lebih fokus ke pengaruh budaya dan bahasa. Terakhir, teori maritim yang percaya kalau para pedaganglah yang jadi agen utama penyebaran lewat jalur-jalur laut yang sibuk. Nah, disinilah perdebatannya jadi seru banget. Contohnya Buya Hamka. Beliau nggak setuju sama teori Gujarat. Kenapa? Karena menurut beliau, Kesultanan Islam pertama di Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i yang kuatnya di Mekah. Sementara di Gujarat waktu itu, mazhabnya beda. Detail-detail kecil kayak gini nih yang jadi petunjuk super penting buat para sejarawan. Oke, jadi kita udah lihat perdebatan soal kapan dan dari mana. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang nggak kalah penting. Siapa? Siapa sih orang-orang yang jadi tokoh utama di balik semua ini? Sekarang, yuk kita kenalan sama para pionirnya, tokoh-tokoh kunci yang membawa ajaran Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Perjalanan ini butuh waktu berabad-abad loh. Dimulai dari pijakan pertama, yaitu berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Terus, prosesnya kayak dipercepat sama gerakan Wali Songo di Jawa. Sampai akhirnya Islam jadi kekuatan politik yang besar lewat kesultanan-kesultanan kayak Aceh dan Ternate. Dan seringkali semua ini dimulai dari satu orang. Ambil contoh Sultan Malik Al-Saleh, beliau ini pendiri Samudra Pasai. Kisahnya, beliau masuk Islam setelah ketemu seorang syekh dari Mekah, satu pertemuan pribadi yang jadi titik awal berdirinya Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Keren kan? Lalu cerita kita pindah ke Jawa. Nah, kalau di Jawa, kita nggak bisa ngomongin penyebaran Islam tanpa menyebut 9 tokoh legendaris ini, Wali Songo. Bisa dibilang merekalah arsitek utama di balik menyebarnya Islam di pulau yang paling padat penduduknya ini. Terus, gimana cara mereka? Ini nih bagian yang paling penting. Metode mereka itu bukan lewat penaklukan, tapi lewat kebudayaan. Satu kalimat singkat ini, tapi ini adalah kunci buat ngerti kenapa mereka bisa berhasil. Strategi mereka itu jenius banget. Mereka nggak datang terus maksa-maksa pakai budaya asing. Justru sebaliknya, mereka masuk lewat jalur-jalur yang udah ada di masyarakat. Lewat perdagangan yang rame, lewat kesenian lokal kayak wayang dan gamelan, lewat pendidikan dengan mendirikan pesantren, bahkan lewat pernikahan dengan keluarga-keluarga bangsawan. Caranya, bikin ajaran Islam jadi terasa dekat dan gampang diterima. Ini yang bikin kita bertanya-tanya, kan? Kenapa? Kenapa pendekatan damai ini bisa seefektif itu? Apa sih rahasianya? Ada 2 alasan utamanya. Pertama, syarat untuk masuk Islam itu simpel banget. Dan kedua, ini yang mungkin paling penting, pesan yang dibawanya itu terasa membebaskan, terutama buat rakyat biasa. Islam menawarkan sesuatu yang bisa dibilang revolusioner pada masanya. Coba bayangin, buat banyak orang yang mungkin terikat sama sistem kasta yang kaku, di mana status sosial ditentukan dari lahir, tiba-tiba datang ajaran yang bilang kalau semua manusia itu setara di hadapan Tuhan. Tentu aja, pesan pembebasan kayak gini jadi sangat-sangat menarik. Dan senjata mereka yang paling ampuh,
justru karakter pribadi mereka sendiri. Para ulama ini nggak cuma ngomong, tapi mereka benar-benar menjalankan apa yang mereka ajarkan. Hidupnya sederhana, mereka gigih, sabar, toleran. Inilah yang bikin ajaran mereka jadi kredibel dan dihormati sama banyak orang. Bahkan, filosofi inti mereka itu bisa kita lihat dari ayat Al-Quran ini. Serulah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ayat ini seolah merangkum seluruh pendekatan mereka yang persuasif dan damai, yang jadi ciri khas penyebaran Islam di Nusantara. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana kisah integrasi damai yang terjadi berabad-abad lalu ini terus membentuk Indonesia di abad ke-21? Nah, mungkin sejarah yang unik inilah yang bisa menjelaskan kenapa Islam di Indonesia sampai sekarang sering dikenal dengan karakternya yang moderat dan toleran. Sebuah warisan perdamaian yang dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini.